Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai masuk di kelas 4, mari kita pelajari terlebih dahulu siapakah itu tokoh Ali Masum akan kita gunakan untuk nama di kelas kita di kelas 4 ini. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama yang berikut ini. Ali bin Maksum bin Ahmad lahir 2 Maret 1915 di desa Soditan di kota Tua Lasem, Jawa Tengah. Kiai Ali Maksum Krapyak, begitu beliau biasa disebut, adalah putra pasangan Kiai Haji Maksum bin Kiai Ahmad Abdul Karim dan Nyai Hajah Nuriyati binti Kiai Haji Muhammad Zainuddin. Dari nasab kedua orang tuanya, Kiai Ali Maksum tersambung silsilahnya dengan Sultan Minangkabau Malaka. Beliau juga keturunan dan Sayyid Abdurrahman Sambu atau Pangeran Kusumo bin Pangeran Ngalogo alias Pangeran Muhammad Syihabuddin Sambu Dikda di Ningrat, yang banyak melahirkan keluarga pesantren-pesantren besar yang tersebar di seantero Nusantara. Lahir dan tumbuh dari keluarga besar kiai berpengaruh, Ali Maksum muda sudah langsung ditempa pendidikan agama oleh ayahnya sendiri di pesantren Al-Hidayah Lasem kala itu, yang masyhur menjadi rujukan para ulama lain, terutama dalam pengajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya Ibnu Akil dan kitab Jamu'ul Jawami'. Sang ayah menginginkan Ali Maksum muda kelak menjadi seorang fuqaha, sehingga sejak mula menggemblengnya dengan setiap hari dengan kitab-kitab fikih. Namun Kiai Ali Maksum muda cenderung suka membaca kitab-kitab nahwu, shorof, dan balaghah. Setelah belajar dari ayahnya, Kiai Ali Maksum muda sempat nyantri kepada Kiai Haji Amir di Pekalongan hingga memasuki usia 12 tahun. Ada tradisi para kiai pesantren saling menitipkan anaknya untuk belajar. Selepas dari Pekalongan, Kiai Ali muda dititipkan ayahnya ke pesantren Termas Pacitan yang di Ampuh, Kiai Haji Dimyati Abdullah. Sebaliknya, Kiai Dimyati balik menitipkan putranya Hamid Dimyati dan Habib Dimyati untuk dididik Kiai Maksum di pesantren Al-Hidayah Lasem. Dalam lingkungan pesantren Termas yang memiliki tradisi keilmuan hebat, Kiai Ali Maksum muda menjelma sebagai santri yang tumbuh dengan kecerdasan luar biasa. Beliau diminta tinggal di kompleks dalam keluarga Kiai Dimyati dan tinggal sekamar bersama Gus Muhammad, putra Syekh Mahfud At-Tarmasi. Banyak kesaksian yang menyebutkan bahwa sehari-hari Kiai Ali Maksum muda tidak pernah lepas dari kitab-kitab besar. Semua mafhum jika di tengah larut malam kamar beliau masih menyala. Itu tanda beliau masih mengaji dan membaca kitab hingga nanti menjelang pagi. Semangat belajar Kiai Ali Maksum muda melampaui santri seusianya yang belajar di Termas. Tak hanya menonjol secara intelektualitas, Kiai Ali Maksum muda juga dikenal sebagai pribadi kreatif dengan jiwa kepemimpinan mengagumkan. Di Termas inilah beliau mulai menghasilkan karya tulis dan diminta ikut mengurus dan mengajar di pesantren. Dalam pergaulan yang terkenal dengan sebutan 4 serangkai bersama Gus Hamid Dimyati, Gus Rahmat Dimyati, dan Gus Muhammad bin Syekh Mahfud At-Tarmasi, Kiai Ali Maksum menjadi inisiator penerapan sistem madrasi dalam pendidikan pesantren Termas. Tahun 1935, Kiai Haji Ali Maksum pulang kembali ke Lasem untuk membantu ayahnya membesarkan pesantren Al-Hidayah. 3 tahun kemudian menikah dengan Raden Roro Hashimah, putri Kiai Haji Munawir Krapyak, Yogyakarta. Hanya beberapa hari setelah menikah, seorang tokoh dari Kauman Jogja menawari Kiai Ali Maksum untuk berhaji ke Mekah. Tidak hanya berhaji, Kiai Ali Maksum juga selama 2 tahun menetap untuk menimba ilmu kepada para ulama di Arab. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ali Maksum kembali ke Lasem. Namun setelah sang mertua Kiai Haji Munawir Krapyak mangkat, Kiai Ali Maksum dijemput agar mau ikut membantu pesantren Krapyak. Awalnya menolak, namun karena ibu mertuanya yang menjemput, akhirnya Kiai Ali Maksum pun tak bisa menghindar.
Bersama dua iparnya, Kiai Haji Abdullah Afandi Munawir dan Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, beliau mengembangkan pesantren Krapyak kian maju hingga menjadi seperti hari ini. Sebagai kiai pesantren, Kiai Ali Maksum dikenal sebagai bapak para santri. Saking dekatnya, para santri memanggil beliau Pak, bukan Kiai sebagaimana lazimnya pengasuh pesantren. Adalah hal biasa mendapati Kiai Ali Maksum masuk ke kamar-kamar santri untuk membangunkan mereka sholat subuh. Kiai Ali Maksum juga biasa memanggil santri-santrinya datang menghadap untuk sekedar ngobrol santai dan mendengarkan musik jazz kesukaannya. Saking dekatnya Kiai Ali Maksum dengan para santri, beliau juga tahu siapa santri yang sedang kekurangan bekal dan beliau dengan enteng akan meminjaminya uang. Tak hanya santri, Kiai Ali Maksum juga dikenal dekat dengan para alumni. Beliau tidak segan mampir ke rumah alumni jika kebetulan lewat dalam lawatan keluar kota. Keluasan dimensi ilmu, pikiran dinamis dan wawasan luas yang dimiliki Kiai Ali Maksum membuatnya berhasil mencetak kader-kader unggul para santri. Didikan ala Kiai Ali Maksum membuatnya disebut sebagai bapak dari banyak kiai besar di Indonesia. Para kiai besar yang pernah menjadi santri Kiai Ali Maksum antara lain mantan Menteri Agama Profesor Kiai Haji Mukti Ali, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Holil Bisri, Kiai Haji Maksum Ahmad Sidoarjo, Kiai Haji Masduki Mahfud Malang, Kiai Haji Asrowi Usman Surabaya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Said Akil Siroj, Kiai Haji As'ad Ali, dan masih banyak lagi kiai besar yang berhasil menjadi kiai dan intelektual kawakan dari hasil didikannya. Tak hanya itu, anak spiritual Kiai Ali Maksum juga lahir dalam bentuk karya-karya monumental. Di antara karya beliau adalah kitab Mizanul Uqul fil Ilmil Mantik tentang dasar-dasar ilmu mantik, As-Sorful Wadih yang berisi kaidah dan amsilatut tahsrif dengan metode baru ala Kiai Ali Maksum, Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, Jami'atul Kalim, serta kumpulan syair sholawat berbahasa Jawa yang berjudul Eling Eling Siro Menungso. Dan di antara kesibukan beliau mengaji, mengajar, dan menulis, Kiai Ali Maksum aktif dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Terlalu banyak untuk mencatat apa sumbangsih Kiai Ali Maksum kepada NU dan negeri ini, sehingga langit dan bumi seperti tiba-tiba menangis ketika pada suatu maghrib dikabarkan beliau menghadap Ilahi. Hanya sepekan setelah beliau menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-28 di Jogja, 15 Jumadil Awal, 7 Desember 1989, Kiai Ali Maksum berpulang, namun tidak hilang. Umat senantiasa merindukannya hingga hari ini. Rindu kepada sosok yang sederhana dan cendekia, alim sebagai guru, melindungi sebagai bapak, dan mengayomi sebagai pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Widodari kasur babuten cawisi. Nah, setelah teman-teman menyimak sekilas sejarah Mbah Kiai Haji Ali Maksum, saatnya anak-anak menjawab kuis berikut ini. Yang pertama, di mana Kiai Haji Ali Maksum dilahirkan? Kedua, siapa orang tua beliau? Ketiga, di mana beliau menimba ilmu? Keempat, jelaskan sikap Mbah Ali Maksum saat menimba ilmu. Kelima, siapa nama istri Mbah Kiai Haji Ali Maksum? Dan keenam, apa nama pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Ali Maksum? 7. Sebutkan nama santri Mbah Ali Maksum yang sekarang menjadi tokoh nasional. Dan kedelapan, sebutkan beberapa aktivitas Mbah Kiai Haji Ali Maksum. 9. Sebutkan salah satu kitab karangan beliau. Dan yang terakhir, pada tanggal berapa beliau wafat dan apa yang bisa kita teladani dari beliau.